Shalom untuk kita semua. Memperkenalkan, nama Frederick Kuswani, NIM 8382-200-3033, Prodi Pendidikan Matematika 2B, mata kuliah Perkembangan serta Didik. Pada pembahasan saat ini, saya akan membahas pada satu pokok pembahasan, yaitu bab 4 mengenai perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Bab 4 perkembangan moral dan spiritual peserta didik. A. Itu definisi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruk dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Menurut Alian B. Purwakania Hasan, spiritualitas memiliki ruang lingkup dan makna pribadi yang luas. Yang pertama itu meaning, makna. Makna merupakan sesuatu yang signifikan dalam kehidupan manusia, merasakan situasi, memiliki dan mengarah pada sesuatu tujuan. Yang kedua itu values atau nilai-nilai. Nilai-nilai adalah kepercayaan, standar dan etika yang dihargai. Yang ketiga itu transendensi. Transendensi merupakan pengalaman, kesadaran dan penghargaan terhadap dimensi transendental bagi kehidupan di atas diri seseorang. Yang keempat itu bersambung. Bersambung adalah meningkatkan kesadaran terhadap hubungan dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam. Yang kelima itu becoming atau menjadi. Menjadi adalah membuka kehidupan yang menuntut refleksi dan pengalaman, termasuk juga seseorang dan bagaimana seseorang mengetahui. Yang bagian B, karakteristik perkembangan moral spiritual peserta didik. Yang pertama itu tingkat peran konvensional. Pada tingkat ini, anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral. Yang kedua, tingkat konvensional. Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau bangsa. Pada tingkat ini, anak itu hanya belum punya tanggung jawab sendiri dan hanya tergantung pada kedua orang tua, keluarga, dan sesama. Yang ketiga itu tingkat pasca konvensional atau otonom berlandaskan prinsip. Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas bagi anak untuk menegakkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan. James Fowler Finis 2017 merumuskan teori of five. Yang pertama itu tahap prima facie. Pada tahap ini, tahap kepercayaan ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun yang dilandasi dengan rasa percaya dan setia anak pada pengasuhnya. Yang kedua itu tahap intuitive projective. Tahap yang berlangsung antara 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, kepercayaan anak bersifat peniruan karena kepercayaan dimilikinya masih merupakan gabungan dari hasil pengajar. Yang ketiga itu tahap mythic literal five. Tahap dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Sesuai dengan tahap kognitifnya, anak secara sistematis mulai mengambil makna dan dari tradisi masyarakat. Yang keempat itu tahap teknik konvensional five. Tahap yang terjadi pada usia 12 tahun. Masa akhir remaja atau awal masa dewasa. Kepercayaan masa remaja. Tahap ini ditandai dengan kesadaran terhadap simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Yang kelima itu tahap individuative reflective five. Tahap yang terjadi pada usia 19 tahun atau masa dewasa awal. Pada tahap ini mulai muncul sintesis kepercayaan dan tanggung jawab individu terhadap kepercayaan tersebut. Yang keenam itu tahap projective five. Tahap projective five, tahap ini dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Tahap ini ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol, ritual-ritual, dan keyakinan agama. Yang ketujuh, tahap universalism five. Tahap yang berkembang pada usia lanjut. Perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya kepercayaan transendental untuk mencapai perasaan ketuhanan serta adanya desentralisasi diri dan pengosongan diri. Yang bagian C itu faktor yang perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Biasanya tingkah laku seseorang berasal dari bawaan ajaran orang tua.
Yang kedua itu lingkungan sekolah. Di sekolah anak-anak mempelajari nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan. Yang ketiga itu lingkungan pergaulan. Dalam perkembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga dapat turut mempengaruhi moral seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba satu hal yang baru. Yang keempat itu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang paling penting terhadap pembentukan moral. Yang kelima itu faktor genetik atau pengaruh sifat-sifat bawaan atau hereditas yang ada pada diri peserta didik. Dalam faktor ini ada 4 macam pewarisan. Yang pertama itu kecantikan, kekayaan, keturunan, agama. Tapi kita utamakan agama karena ketiganya dapat pudar habis dan popularitas semata, sedangkan agama akan mempengaruhi seluruh kepribadian. Yang keenam itu tingkat penalaran. Pada tingkat penalaran ini, pada tahap ini semakin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. Yang ketujuh itu teknologi. Teknologi pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu moral dan spiritual. D. Implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Untuk mengembangkan moral, pendidikan sekolah formal yang dituntut membantu peserta didik dalam mengembangkan moral mereka sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralitas. Al-Ghazali, Ariyaf 2002 menasihati para pendidik agar mereka memiliki sifat berikut. Yang pertama, mempunyai rasa kasih sayang pada anak didik. Di mana pendidik itu harus mempunyai rasa kasih sayang kepada anak didiknya atau melayani anak didiknya itu dengan penuh kasih sayang. Yang kedua itu tidak mengharapkan balas jasa atau ucapan terima kasih. Para pendidik itu melayani dengan setulus hati tanpa mengharapkan balas jasa dan ucapan terima kasih pada seseorang. Yang ketiga itu mencegah anak didik dari akhlak yang tidak baik. Para pendidik selalu mengontrol anak didik dan melihat setiap kelakuan mereka. Kalau ada yang tidak baik, pendidik harus menasihati dan menegur atau mencegah hal itu. Yang keempat, supaya memperhatikan tingkat akal, pikiran anak didik dan berbicara sesuai dengan tingkat akal pikirannya. Yang kelima, jangan memperhatikan adanya kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. Yang keenam, berikan nasihat pada anak didik setiap kesempatan. Artinya, pendidik harus meluangkan kesempatan untuk menasihati anak didiknya demi kebaikan anak didiknya di masa depan. Yang ketujuh itu jangan menimbulkan rasa benci pada anak didik mengenai suatu cabang ilmu. Para pendidik harus mendidik anak itu dengan sebaik mungkin. Jangan membuat anak didik itu rasa benci pada pendidiknya. Begitu, pendidik harus benar-benar sungguh-sungguh menunjukkan sifat yang baik dalam pendidikan anak tersebut. Terima kasih.